Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sulit melupa karena cinta. Oke, orang ini sulit melupakan kamu karena cinta. Siapakah dia? Kita cari energinya. Orang ini yang masih sulit melupakanmu karena masih mencintaimu. Oke. Oke, orang ini aku lihat masih butuh untuk lebih mengenal kamu, masih butuh untuk apa ya, memahami kamu, mengetahui apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, ya, apa yang menjadi kebiasaanmu. Intinya orang ini ingin lebih mengenal kamu lebih dalam karena mungkin selama ini kamu mengenal orang ini tuh eh, dia nggak tahu jelas kamu ini siapa, kamu itu asal usulnya dari mana, kayak gitu ya. Intinya ya hanya dasar-dasar aja mungkin cuman tahu nama, tanggal lahir, kamu asalnya dari mana itu doang mungkin dia taunya ya. Tapi kalau secara detail, spesifiknya hidupmu atau kepribadiannya dirimu, dia nggak terlalu tahu jelas gitu ya. Dan orang ini adalah orang yang menganggap kamu satu-satunya orang yang dia inginkan, yang dia cintai, yang dia harapkan, yang ingin dia miliki. Ya, uh, you are apa ini? This could be the one kata dia. Kamu masih menjadi satu-satunya di hati dia. Mhm. Bahkan kalau aku lihat di sini dia kayak butuh teman ya, butuh teman untuk membantu dia cari solusi nih gimana caranya biar kalian itu bersama kembali atau biar dia itu tahu tentang kamu mungkin dia butuh teman dari kamu untuk ngasih dia berbagai macam informasi tentang kamu gitu ya. Intinya intinya orang ini tuh kayak butuh seorang teman untuk ngebantuin dia tentang romansa dia dengan kamu deh gitu ya. Cari solusi untuk bantuin dia cari solusi untuk hubungan kalian ini gimana deh biar bisa langgeng gitu ya. Iya, pokoknya dia dia curhat gitu sama teman-temannya atau mungkin dengan teman kamu gitu. Oke, dan kalau aku lihat di sini masih ada faktor finance dan karir yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Ada faktor keuangan dan karir yang membuat hubungan kalian nampaknya tuh kayak apa namanya ya? Kayak nggak berhasil ya, kayak em, ya ada hambatannya. Hambatannya itu masalah karir dan keuangan. Tapi sejujurnya orang ini tuh sangat tertarik sama kamu, sangat-sangat bahkan ya, sangat-sangat tertarik. Eh Terus aku lihat saat ini orang ini tuh lagi pengen untuk freedom, pengen untuk fokus dulu pada kehidupan secara pribadi dia ya. Dan aku lihat ini ada hubungannya dengan gini. Mungkin gini ya, kamu dengan dia ini LDR, berjauhan. Bahkan mungkin ada sebagian kalian nih yang belum pernah ketemu secara fisik gitu ya, secara fisik. Mungkin selama ini ya kalian hanya berinteraksi lewat media sosial. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini kan hambatannya tentang finance dan karier. Terus saat ini benar-benar dia mungkin menarik diri dari kamu, benar sedang memfokuskan kehidupan dia apa ya, memfokuskan diri dia sendiri. Sehingga di sini itu sebenarnya kayak semacam dia tuh pengen ketemuan nih sama kamu, pengen ngedate sama kamu, tapi kayak parahnya deh ya, parahnya tuh kayak nggak punya modal.
gitu loh, untuk bisa ngedatengin kamu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh pengen ngedate sama kamu, pengen adanya ketemuan secara fisik dengan kamu gitu. Cuman ini lagi ada masalah tentang finance dan karir. Dia pengen nanti ketika ngedate itu disitulah waktunya dia ingin lebih mengenal kamu lebih banyak, lebih dalam ya. Dan aku lihat memang di sini ada abundance ya, berarti orang ini memang sedang memfokuskan pada apa itu namanya abundance, apa keberlimpahan ya, terutama secara materi. Bener-bener yang lagi di otak dia sekarang tuh materi, materi dan materi kayak gitu. Orang ini cerdas, orang ini pintar, orang ini licik juga ya. Dan hidup dia ini penuh dengan kompetisi. Kalau aku lihat di sini ya, hidup dia penuh dengan kompetisi. Terus itu hidup dia benar-benar banyak sekali perjuangan saat ini. Ya, orang ini benar-benar apa ya? Sekarang itu di dalam hidup dia itu benar-benar penuh dengan pertarungan. Ya, kasarnya tuh pertarungan. Maksudnya itu ya itu kompetisi itu mungkin di karir dia banyak pesaing-pesaing dia kayak gitu ya, sehingga dia harus lebih banyak taktik, harus bisa punya banyak strategi untuk bisa menstabilkan atau mendapatkan keuangan yang banyak kayak gitu ya. Terus itu kalau aku lihat di sini gini, orang ini itu saat bersama kamu atau ketika dia sudah apa ya gini, saat dia bersama kamu, orang ini merasakan ada kehidupan yang sehat yang dia miliki. Jadi mungkin kalau hubungan gini ya, dia memilih kamu ketika dia sama kamu, dia ngerasa kehidupan dia itu atau hubungan dia itu sehat gitu loh ya, nggak kamu itu nggak memberikan dampak atau pengaruh yang buruk terhadap dia gitu ya. Terus itu mungkin kamu selalu mengajarkan dia atau mengingatkan dia untuk hidup sehat, untuk mencintai diri sendiri, untuk jangan berlebihan dalam bekerja, tetap ingat apa namanya istirahat, makan, refreshing ya. Intinya di sini aku melihat dia kayak semacam apa ya punya penilaian ke kamu dengan adanya kamu di hidup dia, dia menjadi lebih seimbang, lebih stabil, lebih punya kehidupan yang sehat ya gitu, sehingga menurut dia memang kamu itu memang pantas untuk dia pilih menjadi pilihan yang tepat, pilihan yang dijadikan pasangan yang sehat gitu loh ya, karena kamu memberikan dampak yang sangat besar loh ke kehidupan pribadi dia gitu ya, ke diri dia gitu ya. Mungkin dulu misalkan nih dia sering begadang kayak gitu ya, kamu selalu mengingatkan dia untuk tidur sebelum jam 10 kayak gitu ya, atau mungkin dulu dia apa minum minuman keras, nah terus kamu kamu selalu ngingetin dia kayak gitu. Intinya selama dia kenal kamu, selama dia dekat kamu, kamu selalu memberikan kehidupan yang lurus gitu loh ya. Kamu selalu membuat hidup dia menjadi sehat ya. Terus itu juga aku lihat di sini eh, ketika dia bersama kamu, dia itu justru malah sering banyak tertawa ya. Tertawanya itu ya karena dia bahagia gitu loh. Dalam gini, dalam berinteraksi misalkan ya, dalam berinteraksi berkomunikasi. Mungkin kamu coba deh ingat-ingat apakah dia setiap berkomunikasi dengan kamu dia sering banget ketawa. Ya, sering banget merasa bahagia. Karena ya memang sebahagia itu gitu loh. Berinteraksi, ngejalanin hubungan dengan kamu itu ngebuat dia benar-benar happy gitu loh. Ya, inilah sosok kamu yang membuat dia itu apa ya, merasa beruntung dan memang ingin lebih mengenal kamu lebih dalam gitu loh, ya. Karena dengan kamu itu hidup dia jadi penuh dengan tawa, penuh dengan apa ya, kehidupan yang sehat kayak gitu.
aku lihat. Mungkin selama ini tuh dia sering gonta-ganti pasangan. Terus itu pas dilihat-lihat, dianalisa-dianalisa, kok dibanding yang lainnya, kamu itu lebih punya kehidupan yang lurus-lurus aja gitu loh. Kehidupan yang sehat, nggak melenceng, nggak mungkin kamu nggak pernah ngajakin dia ke clubbing atau nggak pernah ngajakin dia apa gitu. Mungkin kamu juga sampai mungkin kalau misalkan dia pria, kamu sampai pernah nanya, kamu ngerokok nggak gitu ya. Bahkan cuman hal sepele gitu doang kamu pertanyakan, kamu apa sih? Kamu ingatkan kayak gitu ya, masalah makan, masalah istirahat, masalah kesehatan mental, itu kamu selalu ingatkan dia untuk apa ya? Untuk lebih diprioritaskan dalam hidup gitu ya. Oke. Sayangnya di sini kamu dengan dia ini punya karmic relationship. So memang akan banyak halangan rintangan, bahkan mungkin akan sulit juga untuk bisa saling melepaskan ya. Karena ini karmic relationship, terus itu juga kemungkinan hubungan kamu dengan dia ini sering sekali on off ya. Kalau aku lihat gini, kalian itu sama-sama saling mencintai, tapi mau nggak mau karena ini karmic relationship, maka harus saling melepaskan. Tapi ketika melepaskan, kalian sama-sama sulit untuk bisa melepaskan satu sama lain. Kayak gitu. Jadi gimana tuh situasinya ya? Mencintai tapi harus melepaskan, tapi ketika melepaskan rasanya kok ya sulit gitu. Terus ada Cupid Arrow. Ya, di sini kalau aku lihat kayaknya dia bakal datang lagi, dia akan menawarkan cinta lagi ke kamu. Jadi ada kemungkinan saat ini kalian mungkin lagi berpisah atau lagi jeda atau lagi silent treatment, lagi diem-dieman ya, lagi situasinya lagi dingin gitu lah ya. Tidak ada perhatian satu sama lain. Ya saling cuek kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan berusaha untuk datang lagi ke kamu, bahkan akan memberikan kamu suatu kejutan nih. Entah kejutannya karena tiba-tiba dia datang ya, atau mungkin dia akan memberikan kamu sesuatu. Tapi intinya dengan datangnya orang ini kamu akan merasa seperti diberikan surprise ya, seperti ya kejutan aja gitu. Oh, Knight of Sword. Ya, kalau aku lihat di sini memang kalian ada perpisahan nih sekarang ya. Lagi ada perpisahan, tapi aku lihat ada niatan dari dia untuk datang kembali. Jadi benar nih, energi hubungan kamu dengan orang ini tuh sering datang dan pergi ya. Bahkan kalau aku lihat di sini setiap dia datang kayak pengen menunjukkan bahwa adanya perubahan dari si dia, entah itu secara signifikan atau ya terlihat atau enggak. Tapi aku lihat di sini orang ini akan datang dengan perubahan yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, jadi apa nih yang selama ini kamu inginkan dari dia untuk bisa berubah, orang ini akan lakukan, gitu ya. Akan ada perjuangan lah dari dia, akan ada perubahan yang signifikan. Ada Five of Swords nih di sini, berarti memang hubungan kalian ini menunjukkan konsekuensi yang tidak menguntungkan ya. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat hubungan kalian itu banyak menandakan banyaknya ketidaksepakatan, bahkan ada yang sampai pernah musuhan ya, jadi mungkin sampai lama gitu ya kalian diem-diemannya. Terus itu juga ada suatu konflik konflik yang mungkin sangat parah sekali gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat komunikasi kalian buruk ya. Five of Swords ini juga menandakan berarti adanya perselingkuhan, adanya kecurangan dari orang ini atau bahkan sampai menipu ya. Mungkin dia pernah menipu kamu atau menipu orang lain. Ada perilaku merusak diri sendiri ya. Orang ini ya punya perilaku suka merusak diri sendiri. Entah apa yang pernah dia lakukan, tapi ya bahasa bahasa apa awamnya tuh anaknya nakal gitulah ya.
ini sampai merusak diri sendiri loh, ya. Selain merusak orang lain nih juga merusak diri sendiri gitu ya. Terus itu di sini juga berarti hubungan kalian memang gagal ya. Ada seseorang di sini yang pergi atau mungkin kalian sama-sama saling menarik diri. Sama-sama ingin pergi dari hubungan ini. Ada perceraian atau bahkan perpisahan di sini ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya kalau memang hubungan ini seberat itu dan kalian masih ragu untuk bisa saling melepaskan, ini sebenarnya nggak masalah loh. Karena memang hubungan kalian ini gini, maksudnya nggak masalah kalau kalian mau pergi dari orang ini. Kenapa? Karena kalau Five of Swords itu menandakan memang ada masalah yang sangat-sangat parah. Mungkin memang sudah komplikasi deh nih ya. Komplikasi ini udahan masalahnya udah dari mungkin yang secara pribadi, mungkin tentang ketidaksukaan sesuatu atau perbedaan prinsip, tahu-tahu nyebar jadi ke keluarga, akhirnya tidak merestui, akhirnya tidak menyetujui, akhirnya apalagi akhirnya komplikasi deh masalahnya ya kayak gitu. Ada masalah yang sangat parah deh pokoknya. Sehingga di sini kalau aku lihat juga ada perubahan yang tak terduga ya karena emosi yang tidak menyenangkan. Bahkan aku lihat sampai ada yang adu argumen ya. Gampang banget lah adu argumen sampai konfrontasi sampai marah-marah sampai mungkin kalau secara fisik kalian berdekatan itu mungkin sampai ya pukul-pukulan KDRT seperti itu. KDRT ya tergantung kalau misalkan kalian sudah menikah ya. Seperti itu. Intinya gampang atau mudah sekali pecah tentang ketegangan dan tuntutan yang mungkin kalian harapkan dari pasangan kayak gitu ya. Entah pasangan kamu ini menuntut kamu menjadi sosok seseorang yang A, B, C, D atau kamu yang mengharapkannya dia untuk menjadi A, B, C, D seperti itu. Intinya ada tuntutan yang kalian paksakan pada pasangan atau dia paksakan kepada kamu dan akhirnya di sini sampai berantem pecah gitu deh. Dan kalau aku lihat memang energi orang ini dari dulu ya, dari dulu orang ini tuh punya energi punya jiwa bebas, jiwa petualang. Sehingga orang ini tuh sulit ya bagi kamu untuk bisa mengharapkan apa itu namanya hubungan jangka panjang. Karena kalau aku lihat juga orang ini tuh dulu masih suka cari-cari pasangan atau gonta-ganti pasangan karena memang jiwa dia itu petualang sehingga dia itu tidak bisa menetap pada satu hati atau pada satu orang yang memang dia inginkan. Dia bahkan nggak tahu mau kemana nih hati dia labuhkan gitu ya. Dulu memang itu dia masih suka selingkuh, suka gonta-ganti pasangan karena memang dulu itu dia itu belum bisa menetapkan hati, belum apa ya, belum menemukan seseorang yang bakalan dia labuhkan hatinya ke orang itu. Bahkan orang ini juga masih suka menikmati apa yang dunia ini suguhkan, ya. Mau dari segi apapun, mau dari segi apa ya percintaan, karir, terus itu pertemanan, kehidupan sosial atau hobi, ya. Dia suka keliling-keliling kalau aku lihat di sini, ya. Orang ini uh, King of Sword berarti gini, orang ini tuh mungkin ya uh, dia itu sejujurnya pengendalian dirinya bagus. Dia punya otoritas mungkin dari keluarga, mungkin dia anak pertama sehingga dia ya mungkin anak pertama seorang pria mungkin ya karena kan di sini king aku anggap dia pria. Kalau misalnya dia wanita ya it's okay nggak masalah. Intinya dia kayak punya otoritas ya dalam arti luas. Jadi dia itu bisa ikut andil dalam mengambil suatu keputusan dalam keluarganya mungkin ya. Dia juga mungkin disegani, dihormati di keluarganya. Terus itu juga orangnya tuh pintar mengendalikan emosi, ya mengendalikan diri. Dia punya suatu kebiasaan ya dan itu mungkin sering dia lakukan entah apa ya. Orangnya modis, orangnya itu sangat analitis ya. Terus itu aku lihat orangnya juga kalau aku lihat di sini pikirannya itu hanya
atas materi, materi, materi gitu loh. Ya, orangnya ini sangat kalau materialistis ini disebut juga nggak sih materialistis ya? Pokoknya hidup dia itu cuman materi, materi, materi gitu. Ya, kayaknya materi itu segalanya lah dalam hidup dia, kayak gitu ya. Terus itu juga orangnya juga logis ya, orangnya itu rasional berpikirnya, dia nggak pakai perasaan orangnya. Orangnya pemikir, orangnya bertindak itu tidak sesuai dengan, maksudnya orang ini bertindak atau mengambil keputusan itu nggak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dengan kerasionalan atau logika dia gitu ya orangnya. Terus itu aku lihat orangnya pintar, orangnya apa ya, ya kalau mikir tuh nalar gitu lah ya. Orangnya kalau aku lihat jujur, bermoral, beretika. Mungkin orang ini tuh punya profesi di peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum lainnya lah ya, apa mungkin apa jaksa, hakim atau apalah pokoknya ini tentang penegak hukum ya, peradilan atau militer, polisi seperti itu. eh Kalau tidak seperti itu ya oke lah, mungkin mungkin dia memang punya jiwa yang adil ya. Orang ini tuh punya jiwa harus adil terhadap apapun kayak gitu ya. Dia orang yang nggak suka dengan apa ya, ke ketidakadilan gitu ya. Orang yang memang sangat menjunjung tinggi keadilan. Terus itu juga aku lihat dia ini seorang pria dewasa ya, karena ini king, ingat ya, karena ini king aja dia aku ngomongnya pria aja. Kalau misalkan dia wanita ya udah kalian situasikan aja lah ya. Dia pria 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 dewasa yang kalau aku lihat memang orangnya tuh punya sikap yang atau mungkin karakternya memang tenang, orangnya disiplin, orangnya cerdas, jujur, orangnya kuat, terus juga orangnya selalu berpikir jernih, orangnya logis dan rasional. Dan kalau aku lihat di sini orang ini lebih suka menggunakan otaknya daripada emosinya. Ya, sehingga orang ini ya kelihatannya tenang gitu ya, kelihatannya stabil. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini memang untuk menghadapi keadaan apapun ya, dia ini tidak suka mengungkapkan perasaannya di depan orang lain. Jadi mungkin kamu akan sulit mengetahui perasaan dia sesungguhnya atau apa yang dia pikirkan sebenarnya, gitu ya. Orang yang memang tidak terlalu terbuka dengan perasaan dia terhadap orang lain. Mungkin kamu juga akan sulit untuk tahu bahwa orang ini cinta atau enggak sama kamu, ini modus apa beneran sayang, kamu pun sulit akan bisa mengetahuinya. Terus itu juga orang yang memiliki gaya percakapan yang hebat, orangnya setia, ya. Bahkan orang ini tuh sangat melindungi orang-orang yang apa di dekatnya gitu ya, keluarga, pertemanan. Orang ini kalau bisa dibilang tuh apa ya? Ya gentleman lah kayak gitu ya. Orang yang sangat melindungi orang-orang terdekat dia gitu ya. Terus itu juga orang ini orang yang sangat baik dalam melakukan hal apapun. Orang ini sangat terstruktur ya hidupnya ataupun kegiatannya, ataupun ya kalau dia punya kegiatan apa atau punya pekerjaan apa itu kayak terstruktur, sehingga orang ini selalu membutuhkan jadwal yang apa ya, yang memang sudah dia rencanakan gitu. Jadi mungkin dia ini banyak catatan gitu ya. Intinya orangnya tuh nggak semrawut, nggak apa ya, nggak impulsif. Maksudnya tuh eh, nggak apa ya, aku ribet nih ngomongnya, nggak asal-asalan gitu ya, bener-bener terjadwal, hidupnya itu terjadwal. hmm, Cuman gini kalau aku lihat, jika dia apa ya, jika dia bertemu dengan seseorang yang menurut dia tidak rasional, dia bisa menjadi pengganggu atau tirani ya. Tirani atau apa, pengganggu. Tirani itu kayak sok berkuasa gitu loh. Dalam skenario terburuknya bahkan ya dia ini akan
berubah menjadi orang yang dingin terhadap orang pengganggu itu atau orang yang tidak rasional itu menurut dia, dan mungkin dia akan menarik diri dari orang itu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan setiba-tibanya ketika dia masih ngejalin hubungan dengan kamu, terus tiba-tiba dia jadi berubah dingin, tiba-tiba dia menarik diri dari kamu, berarti ada kemungkinan itu membuat ada situasi ya, atau mungkin kamu membuat situasi dia merasa tidak nyaman, atau mungkin dia ini punya kehidupan yang lagi tidak nyaman gitu ya, tidak aman, makanya dia menarik diri. Jadi kamu gak usah bingung kenapa kalau misalkan dia tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba dia dingin dari kamu, tiba-tiba dia ngeghosting kamu, ya berarti dia sedang merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan sesuatu hal gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia sangat dia sangat serius banget loh dalam menjalankan pekerjaannya, tugas-tugasnya kayak gitu ya. Orang yang memang ya bisa dibilang teratur lah hidupnya. Dia benar-benar orang yang ambisius ya, ambisius dalam karir, dalam materi, ya dalam mencari materi kalau aku lihat. Oke, ada Page of Cup. Jadi kalau aku rasa orang ini orang yang akan segera datang ke kamu menawarkan cinta, bahkan mungkin lamaran romantis, atau mungkin lamaran pernikahan. Karena kalau aku lihat selama dia tidak bersamamu, selama dia jauh darimu, orang ini tuh kayak merasa tersiksa gitu loh, ya merasa tersiksa karena selama ini tuh dia menyembunyikan perasaan dia sejujurnya ke kamu. Yang gimana sih perasaan orang yang cinta tapi pura-pura harus tidak cinta gitu loh, pura-pura untuk tidak membutuhkan kamu sebagai sosok yang memang dia cintai gitu loh. Pasti kan sangat menggebu-gebu banget, pengen ketemu, pengen mengucapkan, pengen memeluk, pengen ada skinship, pengen banyak ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin dia sudah nggak tahan lagi, dia sudah nggak kuat lagi menahan rindu dia, menahan untuk merealisasikan keinginan dia, perasaan dia. So kalau aku lihat nanti orang ini tuh akan datang bahkan lebih menunjukkan kesentimentalan dia. Kesentimentalan itu ya di sini dia akan bertindak ke situasi yang mungkin akan lebih 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 menyentuh perasaan kamu, entah apa yang akan diberikannya, ya mungkin sebuah surprise ya, yang tiba-tiba mungkin selama ini kalian tidak pernah bertemu, tahu-tahu dia datang ke hadapan kamu secara fisik, atau dia akan memberikan kamu sesuatu, atau yaitu mungkin lamaran ya, lamaran pernikahan, dia ngajak kamu nikah, dia ngajak kamu untuk bertunangan atau apalah. Intinya di sini dia akan menunjukkan kesentimentalan dia, dia akan menunjukkan sifat yang lebih lebih membuatmu terbuai secara perasaan kayak gitu ya, menyentuh perasaan kamu. Dia akan melakukan tindakan yang akan menyentuh perasaan kamu. Dia akan lebih terbuka juga kalau aku lihat di sini. Dia akan intinya di sini dia ketika datang nanti akan mengikuti emosi yang selama ini dia pendam. Ya, seperti itu. Orangnya imajinatif, orangnya juga sayangnya sangat sensitif, so hati-hati ya. Jadi mungkin kalau misalkan dia tiba-tiba kemarin-kemarin itu suka ngilang, suka ngeghosting, suka apa ya, apa namanya, ya suka pergi gitu aja tanpa kabar, ya mungkin karena kesensitivitasan perasaan orang ini tuh lagi on aja gitu ya. Dia ngerasa kayak mungkin dari kata-kata kamu pernah kasar, atau mungkin eh, nada bicara kamu itu agak naik sedikit, itu menurut dia dia kayak dimarah-marah sama kamu, akhirnya dia udah sensitif. Akhirnya ya gitu deh ya, akhirnya dia menarik diri. Ya orangnya memang terlalu sensitif, hati-hati ya. eh tapi sejujurnya orang ini sangat penuh gairah sama kamu. Ya, sangat bergairah banget sama kamu. Wow, hati-hati ya. Kalau kamu memang anak yang polos ya, kalau kamu anak yang polos, hati-hati ya, jangan gampang dibujuk rayu, jangan gampang diajak ke hotel atau kemana gitu ya. Karena sejujurnya orang ini sangat bergairah banget sama kamu.
Terlepas dari usia dia ini ya, mau dia lebih tua atau lebih muda dari kamu atau seumuran dari kamu, memang orang ini sering banget dianggap naif ya. Mmm, ya intinya tuh kayak, ya sebenarnya polos, tapi sok gaya oke, kayak gitu apa ya, aku harus ngomong, intinya naif lah ya, you know lah ya naif ya. Banyak tingkah, tapi sangat bersahaja, lugu, tapi apa ya, ya sederhana, ya lugu, ya sederhana, ya bisa dibilang kasarnya ya bodoh dan tidak masuk akal, ya, ya seperti itu deh. Intinya naif ya. Padahal sebenarnya kayaknya enggak sih, enggak seperti itu. Kelihatannya aja. Mungkin ya secara fisik ya kelihatannya kayak orangnya polos-polos, padahal enggak, sebenarnya enggak gitu. Ya, itu cuman hanya penilaian luar orang-orang saja. Kayak gitu ya. Mungkin gini, ketika dia melihat kamu, mungkin kamu orang yang polos sehingga dia kayak pengen ngimbangin aja gitu, pengen ngimbangin kamu polos ya dia juga ngimbangin kamu kayak pura-pura polos padahal enggak, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya anak ini nakal kayak orang yang berdealing dengan kamu ini orangnya nakal. Pernah pernah nakal. Jadi dia menganggap ketika dia sosok anak yang nakal terus ketemu dengan kamu orang yang polos, dia ngerasa kayak dia itu punya apa ya, punya hubungan dengan calon pasangan yang beda gitu loh. Jadi ngebuat dia kayak wow, melek gitu ya, kayak fresh gitu ya. Wow gitu, kayak ada tantangan baru gitu ya. Ada situasi yang baru yang mungkin selama ini belum pernah dia dapatkan kayak gitu. Yang belum pernah hadir di kehidupan dia seperti itu. Sayangnya kalau aku lihat di sini, eee, dia ini terlalu mencoba untuk mengatur terlalu banyak hal ya. Dia ini mencoba untuk mengatur terlalu banyak hal di dalam hidup dia, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk hubungan dia bersama kamu. Terus itu juga aku lihat memang dia sangat berfokus pada masalah pekerjaan, keuangan, keluarga dan lain-lain apalah ya banyak kalau aku lihat di sini masalah dia complicated. Makanya aku bilang komplikasi dia ini udahan masalahnya. Terus itu juga aku lihat hubungan kamu mungkin sudah diambang kehancuran karena ya banyak sekali rasa lelah, capek, stresnya dengan hubungan ini yang itu kamu kamu serius tapi dianya malah menye-menye ya. Kamu orangnya lurus-lurus aja dia malah nakal kayak gitulah ya. Jadi sehingga membuat kamu sangat kesel, stres dengan hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini sampai mengakibatkan konflik ya, adanya permusuhan juga di antara kalian ya. Terus itu juga mungkin dia sempat apa bingung untuk memutuskan antara dua hubungan yaitu mungkin perselingkuhan ya. Seperti itu. Mungkin dia sempat melakukan perselingkuhan ini kalau aku lihat. Terus itu kalau misalkan dia dengan kamu memang belum menikah, ini berarti orang ini tidak dapat mendedikasikan waktu yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk hubungan ini di masa depan, untuk tumbuh karena dia terlalu terbebani dengan kewajiban pribadi ya. Jadi mungkin aku bilang kayak tadi, mungkin dia ini pengganti sosok seorang ayah. Mungkin dia anak laki-laki pertama di keluarganya sehingga dia harus memikul tanggung jawab pengganti seorang ayah gitu ya. Apa sih itu namanya? Tulang punggung ya. Mungkin dia seorang tulang punggung keluarga ya, keluarganya sangat banyak berharap sama dia kayak gitu ya. Jadi sosok inilah yang um, apa sih tadi judulnya aku lupa. Oh ya, yang sulit melupakan kamu karena dia memang masih cinta, karena dia cinta sama kamu. Ya, untuk keputusannya deh nanti kamu bakal menerima dia atau tidak ya aku serahkan saja kepadamu karena kamu yang lebih tahu dan kamu yang lebih paham tentang situasi hubunganmu dan kamu yang paham tentang dia. Gitu ya. Aku rasa cukup untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus
Taurus dan Virgo. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.